Selamat datang di ibadah PA Tamu Remaja Minggu 30 Mei 2021. Sebelum kita memulai ibadah PA kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia. Tuhan masih memberkati kami hingga kami dapat berkumpul dalam ibadah PA kami ini. Bapa yang Maha Baik, kiranya berkatilah ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita semangat dalam PA kita bernyanyi It's good to see you here with me. Semuanya kata undang untuk bangkit berdiri. Tepuk tangan semua ya. It's good. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita ini adalah gerejanya Tuhan, saksinya Tuhan. Untuk itu mari kita dengan penuh sukacita bernyanyi Aku gereja, kau pun gereja. Semuanya adik-adik tetap semangat ya, dan masih bangkit berdiri. Semuanya bertepuk tangan. Buat gerakannya ya. Aku gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah termenungnya, bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik sudah dapat duduk kembali. Kita ini adalah saksinya Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rendahkan diri kita. Kita memuji Tuhan. Kita menyatakan kami rendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia Kau tutup dinyatakan dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam posisi berdoa, kita bernyanyi Ku rindu sabda-Mu.
anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh kakak kami. Urapi dan curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kakak kami ini Bapa, agar dia dapat berkata-kata seturut kehendak-Mu saja. Berkati kami juga Bapa, agar firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bekerjalah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman untuk kebaktian PA kita. Kita ini pada bawa Alkitab semua kan? Oke. Yuk kita buka yuk Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Kayaknya kalau anak tanggung sama anak remaja udah tahu ya. 1 Tesalonika itu masuk di perjanjian lama apa baru. Jadi nggak usah lagi kak tanya ya. Nanti dibilangnya pula lagi, ih kakak, kamu kan masih kayak anak-anak, kayak kakak pengen anak. Oke lah. Next, oke? Udah bisa ya, kita baca, sekarang kakak bacakan, nanti kita bisa adik-adik baca di rumah juga. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-hala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang menang, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik, tema kita untuk PH hari ini adalah bersaksi semangat, kayak kata film Korea, fighting gitu ya. Jadi kalau misalnya kakak tanya, bersaksi itu yang seperti apa sih, gitu kan? Kalau dalam hal hukum, kira-kira ada nggak sih di sini yang sekarang ini kan anak remaja SMA ya, pasti siapa sih yang pengen cita-citanya di bidang hukum, jadi pengacara, notaris, atau bekerja di bidang hukum lah gitu. Ini kayaknya penting, bukan penting sih, tapi bisa sebagai salah satu acuan untuk mencoba diri supaya bisa memikirkan gimana sih kalau bersaksi itu gitu ya. Seperti contoh kita belum masuk ke perikop, tapi ini kakak hanya memberikan untuk yang dasar. Bersaksi. Jadi kalau kita umumnya kita ini tahu kalau orang bersaksi itu biasanya di persidangan yang diadakan di pengadilan. Biasanya kalau bersaksi itu siapa aja sih yang ada di situ? Misalnya kakak sebagai saksi, ketika kita mau bersaksi, pasti di situ akan ada yang namanya jaksa. Sudah pasti. Itu terbagi dua, jaksa pembela dan jaksa penuntut umum. Kemudian nanti di situ ada yang sebagai pengambil keputusan, itu namanya hakim. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih tugasnya masing-masing? Apa sih tugasnya hakim? Apa sih tugasnya jaksa? Dan apa sih tugasnya saksi itu? Ada yang tahu nggak? Nggak usah cari Google dulu. Nggak usah, ini coba dulu. Kira-kira ada yang nggak tahu? Hakim itu apa sih tugasnya? Paling nggak nanti bilang, hakim itu dia memutuskan kak bersalah atau enggak. Bisa. Jaksa itu apa tugasnya? Membela kak. Membela kliennya lah kak. Siapa yang bayar paling tinggi? Gitu kali ya. Oke, di sini kakak coba menyimpulkan. Tugas seorang hakim itu adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Itu satu, tugas hakim. Yang kedua, tugas jaksa itu adalah melakukan penuntutan kepada terdakwa dan melaksanakan penetapan keputusan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lainnya yang berdasarkan undang-undang. Tugas saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri, dan ia lihat sendiri. Jadi Kak, apa hubungannya dengan perikop kita hari ini? Nah, ini kan kalau secara hukum ya, yang Kakak bilang. Di sini kita, apa sih Kak syarat kita bisa bersaksi? Kak, kami kan masih kecil Kak, kami kan masih sekolah, kenapa kami harus bersaksi? Kalau bersaksi kan berarti orang yang sudah besar Kak. Tidak juga, tidak semua orang misalnya, berarti yang kayak kakak-kakak aja yang harus bersaksi, tidak. Seperti yang anak-anak remaja ataupun anak-anak tanggung sudah bisa bersaksi. Itu yang harus diingat, bahwa kita sedini mungkin ketika kita sudah percaya sama Tuhan, itu kita sudah bisa bersaksi. Satu ciri atau apa ya, satu syarat supaya kita bersaksi itu apa? Ada yang tahu? Yang pertama, yang utama itu adalah kita percaya. Kita percaya dulu sama Tuhan Yesus Kristus, baru kita bisa bersaksi untuk orang lain. Kita bersaksi untuk apa? Coba, sudah tahu kan? Untuk memberitakan firman Tuhan, supaya kita bisa mengajak jiwa-jiwa yang lain kepada jalan kebenaran Kristus. Itu dia gunanya bersaksi. Jadi kalau misalnya, jadi kami yang kecil yang kayak kami ini, kayak anak tanggung remaja ini, apa yang bisa kami jadikan contoh supaya kita bisa bersaksi Kak? Kalau untuk contohnya, misalnya begini, kita mungkin, kalau kakak dulu ya, zaman kakak dulu, coba kakak ingat-ingat dulu ya, SMP, SMA. Jadi bukan mungkin sih, pasti kebanyakan kita kalau ujian pasti suka contek ya kan, suka nengok kanan kiri, itu sudah pasti. Kakak juga dulu begitu. Yang kedua, ini nih yang paling sering kita lakukan, yaitu bergosip. Bergosip. Kak, bergosip itu bagus loh? Tidak bagus bergosip. Kenapa? Kakak tidak munafik, kakak juga masih sering begitu. Makanya kita coba mengurangi dan kalau bisa dihilangkan. Jadi misalnya, jadi Kak, kalau kalian mau bersaksi itu gimana sih Kak? Kalian itu sudah mengalami apa yang namanya curahan Roh Kudus itu dalam diri kalian. Kalian sudah bisa berubah. Contoh kecil, misalnya dulu nggak suka bantuin mama di rumah, main game. Ya kalau adik-adik sekarang mungkin ini ya, sukanya main game ya, apalagi game online. Apalagi sekarang kan SFH, study from home gitu ya, school from home gitu. Kalau orang yang suka tidak bisa memanajemen dirinya, tidak tahu kapan dia harus belajar, kapan dia harus main game, kapan dia harus makan, kapan dia harus mengerjakan tugas, kapan dia harus membantu orang tua di rumah. Kakak rasa itu bukan ciri-ciri seseorang yang bisa bersaksi. Begitu dia. Jadi kalau kita mau bersaksi, aku yakin, kakak percaya dari sekian banyak adik-adik remaja maupun tanggung, pasti ada yang sudah mengalami yang namanya firman Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupannya. Hanya saja orang yang mau bersaksi ini lebih sering dikucilkan. Jadi ada cerita seperti ini. Jadi adalah seorang gadis, kita bilang namanya Tina. Yang namanya Tina jangan tersinggung ya. Kita bilang namanya Tina. Dulu dia itu orang yang bagaimana kakak bilangnya, dia nggak membantu orang, dia suka bergosip, kemudian dia selalu merasa dirinya itu dibutuhkan. Gimana sih Kak merasa dibutuhkan itu Kak?
Dia merasa dirinya penting tanpa memandang yang lain. Padahal di dalam Tuhan, kita ini sama semua, nggak ada bedanya. Kita ini sama, mau yang keuangannya di atas, mau yang rumahnya bagus sekalipun, mau yang keuangannya di bawah, mau yang orang tuanya bekerja di kantoran, atau yang orang tuanya bekerja buka usaha sendiri, itu sama. Di mata Tuhan itu sama, tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda. Jadi suatu ketika, suatu malam tertidur, dia tidur, dia memimpikan bahwa Yesus datang dalam mimpinya. Datang dalam mimpinya, kemudian dia merasa seperti Yesus berbisik untuk dia bisa hidup baru, untuk dia bisa mengasihi sesama, mengasihi teman-teman, mengasihi keluarganya, mengasihi saudaranya. Dan entah kenapa, sesudah malam itu dan sesudah dia bermimpi itu, dia berubah. Berubahnya dalam artian kata, dia menjadi anak yang ramah, dia menjadi anak yang lebih supel, dan dia dijadikan teman-temannya tempat curhat. Nah, di sini ketika dia dijadikan teman-temannya tempat curhat, dia ceritakan apa yang dia alami, dia ceritakan apa yang dia rasakan, dia ceritakan apa yang dia dengar, dia ceritakan apa yang dia lihat. Itu namanya bersaksi. Jadi bukan hanya sekedar lihat aja, oh nggak dirasakan, itu beda. Karena ketika kita bersaksi berarti kita percaya Tuhan itu ada, Kristus itu hidup di dalam kita, dan Kristus itu mampu mengubah kita. Jadi pertama-tama dia ketika dia sudah mulai mendapatkan hidup baru lah ya, seperti kakak bilang ya, setelah mimpi itu teman-temannya menjauhi dia. Dulunya dia itu suka ikut-ikutan sama teman-temannya, bergosip, kemudian suka ikut-ikutan kalau ujian itu suka contek-mencontek. Kemudian giliran dia sudah mengalami hidup baru, dia tidak melakukan itu, dia tidak lagi ikut-ikutan bergosip dengan teman-temannya. Dan satu, resiko orang yang bersaksi itu tidak gampang, karena pasti ada cobaannya. Tidak kayak mulus jalan tol lah, pasti ada gelombang-gelombangnya. Jadi dia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Tapi dia tidak putus asa, karena dia percaya, dia imani bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya dan mampu mengubah dia menjadi lebih baik. Jadi lama-kelamaan teman-temannya percaya dengan apa yang dia saksikan, apa yang dia ceritakan kepada mereka. Jadi ketika kita bersaksi, jangan fokus supaya teman ini langsung berubah, tidak. Yang penting ketika kita sudah menceritakan sekali, 2 kali, 3 kali tanpa lelah, itu baru kita bersaksi untuk Kristus, untuk membawa jiwa-jiwa baru sebagai pemenang. Itu namanya bersaksi. Jadi kakak harap kalau bisa untuk anak-anak tanggung, anak-anak remaja, sudah bisalah untuk bersaksi. Baik itu ke teman-teman, nggak usah untuk orang lain dulu. Nggak usah untuk orang lain dulu ya. Untuk teman-teman aja, teman-teman misalnya, kak kami kan sekarang nggak sekolah. Oh iya, nggak usah dulu, jangan ke teman-teman sekolah. Ke orang tua, mama bapak aja dulu. Bersaksinya apa kak? Ya bersaksinya bantu orang tua di rumah. Sekecil apapun kita bantu, yakinlah mama bapak di rumah pasti senang di dalam hati. Itu dia. Jadi kakak harapkan kita mau ya, kita komitmen untuk bersaksi ya. Kita mau bersaksi, karena kayaknya kan kita tiap minggu ya dengar firman Tuhan. Ibadah minggu kita dengarkan firman Tuhan, PA kita dengarkan firman Tuhan. Wah itu kayaknya kalau gelas tadi tuh diisi kayak udah penuh, jadi kayaknya perlu disalurkan supaya jangan tumpah-tumpah. Ilustrasinya seperti itu. Jadi yuk anak-anak remaja, anak-anak tanggung, yuk kita mau yuk bersaksi, jangan malu. Itu yang pertama, kunci utamanya adalah jangan malu. Tidak ada yang malu di dalam Tuhan. Seperti itu. Jadi kakak harapkan kita bisa jadi pengikut Kristus dan kita bisa membawa jiwa-jiwa pemenang. Baik ya adik-adik ya. Oke, sekian firman Tuhan kakak hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak, pada siang hari ini kami mendengarkan firman Tuhan mengenai bersaksi.
Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengetuk hati pintu kami, baik anak tanggung maupun anak remaja, supaya terketuk hatinya Tuhan, untuk mau bersaksi Bapa. Bersaksi untuk nama Yesus Kristus Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa pemenang Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Mari kita berikan yang terbaik kepada Bapa kita. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Semuanya bertepuk tangan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, yang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah mengumpulkan sebagian dari apa yang kami miliki sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Bapa terimalah persembahan kami yang sedikit ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah PA kita. Kita sebagai saksi Tuhan, mari memberitakan berita semeriah kepada semua orang. Kita bernyanyi, si beritakan berita semeriah. Semua bertepuk tangan. Si beritakan berita semeriah. Beritakan berita si Maria, bukalah lati segala tapelo, masihlah payo terina banjiroba, hari di batas mereka serta ruang, antarang dengan zaman dikeser, berbahan melumpar surga biara, piala naik bot kenape tumure, jalan jalani ingat bantindabe, berita dan berita si Maria, bukalah lati sing dewe tapelo, masihlah payo terina banjiroba, hari di batas mereka serta Kami semua anak sekolah minggu. Kami semua anak sekolah minggu dengan sehati berkumpul. Yesus yang panggil dia berkata, mari kepadaku. Oh Tuhan, berkati kami anak-anak, supaya minggu depan kami kembali. Kita akan menutup untuk ibadah kebaktian PA kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau memberkati kami. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan dalam PA kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami anak-anak tanggung maupun remaja bisa bersaksi untuk
firman Tuhan, untuk Kristus Bapa. Bapa yang baik, ajar kami Bapa, anak-anak tangguh maupun remaja, untuk mau bersaksi, baik itu untuk keluarga kami, orang tua kami, bahkan untuk teman-teman kami Bapa, baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga yang memberkati kami untuk di hari-hari selanjutnya. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati sekolah kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi kami satu persatu agar kami tetap tekun belajar Tuhan Yesus. Bapa, Engkau juga yang memberkati orang tua kami maupun keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, sedang ada masalah. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi semuanya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mereka tetap pasrah berpegang teguh kepada Engkau Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, karena setiap masalah yang boleh datang itu semua atas izin Engkau Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Ampunkanlah dosa kami baik sengaja maupun tidak sengaja. Doa yang kami sampaikan untuk tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dunia ini. Kita berdoa untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa